Terkuak cinta masa lalu Weni Aryani dengan aktor Rezky Aditya. Weni secara belak-belakan mengungkap awal mula jalinan cintanya dengan Rezky Aditya terjadi. Bermula dari niat Rezky membeli rumah Weni di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, keduanya merasa saling cocok. Rezky meminta nomor telepon Weni, diajak makan siang, hingga menikmati heboh jet ski berdua. Lantas benarkah Weni mengakui bahwa keduanya pernah tinggal serumah hingga liburan ke luar negeri bersama? Seperti apa pula perjuangan Weni meminta pertanggungjawaban Rezky Aditya atas putrinya? Benarkah upaya Weni menelpon pihak keluarga Rezky selalu ditolak? Curahan hati Weni Aryani dalam membesarkan putrinya pun diwarnai suka duka. Ia harus mengantar anaknya konseling ke dokter seminggu sekali agar tidak terganggu psikisnya di tengah hempasan pemberitaan soal skandal cintanya dengan Rezky Aditya. Selain itu, perjuangan Weni yang seorang diri membesarkan putrinya pun mengaku sempat tidak bisa belikan susu. Lantas, di mana Rezky Aditya saat itu? Kemudian heboh, Rezky Aditya siap melakukan tes DNA dan menafkahi putri Weni kalau terbukti ia adalah darah daging Rezky. Seperti apa Weni menanggapi pernyataan Rezky tersebut? Benarkah dulu pihak Rezky sempat menawarkan tes DNA secara sukarela, namun tidak ada titik temu karena adanya gugatan perdata dari Weni sejumlah 17,5 miliar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara asmara Rezky Aditya dengan Weni Aryani kian panas. Pasca Weni secara belak-belakan bicara soal awal mula skandal cinta mereka dimulai. Weni secara belak-belakan mengakui bahwa hubungan asmara keduanya bermula saat Rezky membeli rumahnya di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Rezky yang hendak membeli rumah mendatangi kantor Weni. Inilah pertemuan pertama mereka terjadi. Dari mata turun ke hati. Keduanya seperti saling tertarik. Tak disangka, Rezky pun meminta nomor telepon, mengajak makan hingga menikmati hobi berdua. Lama-kelamaan pulang syuting, Rezky langsung ke rumah Weni. Bahkan diakui Weni, keduanya pernah tinggal satu rumah dan bahkan berpergian ke luar negeri berdua dengan Rezky Aditya. Awal kenal Rezky itu udah berapa tahun yang lalu lah ya. Itu awalnya dia beli rumah saya di Kemang, daerah Kemang. Awalnya dari situ. Dari situ ya dia datang ke kantor saya, mau nego rumah, minta nomor telepon standar lah ya, seperti layaknya orang pendekatan gitu kan. Ajak makan siang, terus kita juga ada aktivitas bareng, sama-sama senang jet ski kan. Bukan sama-sama senang sih, kebetulan saya yang hobi, Rezky ikutan. Ya semua orang mungkin tahu dia dulu selengean lah ya, dia dulu selengean gitu kan. Gayanya Rezky lah zaman dulu. Cuman saya pikir dia banyak berubah kok. Jauh lebih banyak berubah dibanding dulu, lebih dewasa ya. Karena mungkin umurnya semakin bertambah gitu kan. Jadi meningkatkan kedewasaannya dia. Saya tuh beda 3 atau 4 tahun kalau nggak salah. Pada saat saya deket sama Rezky ya kita pacaran gitu ya. Kita deket segala macam, sering melakukan segala kegiatan bareng. Ya akhirnya sampai ada Keke gitu kan. Dan Rezky pun tahu pada saat saya sudah mengandung Keke, Rezky tahu. Rezky dengan gampang kok keluar masuk rumah saya gitu saat itu ya untuk main, nengok Keke. Kalau saya punya suami mana sih yang gak marah
ada laki-laki lain masuk ke rumah. Saat itu saya sedang menjalani proses cerai. Dan memang keluar surat cerai itu kita tahu sendiri di Indonesia. Itu butuh waktu untuk dapat salinan resminya. Gitu loh. Jadi tidak benar kalau mengatakan saya masih bersuami saat dengan Reski Aditya. Tidak. Saya sedang dalam proses menunggu surat cerai saya keluar. Saksi-saksi mengatakan bahwa si Rizky sering datang ke rumahnya Bu Weni dari jam pulang syuting sampai jam sekian. Tidak membuktikan kan itu? Tapi tidur di kamar, terus sering berpergian ke luar negeri ya. Dalam waktu berapa hari ke Bali dan lain-lain. Saat Weni mengandung, diakuinya ia beberapa kali sempat diantar Reski ke dokter kandungan untuk check up kandungan. Pasca buah hati ini lahir, diakui Weni bahwa Reski dan keluarga menjenguk Weni sembari membawa kado stroller dari orang tua Reski. Tapi, Weni yang menunggu pernyataan Reski akan bertanggung jawab dan ingin menafkahi anaknya tak kunjung meluncur juga. Saat itu, Weni masih berpikir positif. Mungkin Reski enggan menyatakan hal tersebut karena tidak ingin karirnya hancur. Perlahan-lahan, Reski menjauh dari Weni. Naira pun bertumbuh besar. Perjuangan Weni terus dilakukan. Ia melalui pamannya menghubungi ayah Reski Aditya, tapi nomor teleponnya di-reject alias ditolak. Dan semua itu dilakukan Weni jauh dari publikasi media. 6 bulan pasca pihak Weni minta klarifikasi, namun tidak ada kabar dari pihak Reski, somasi pun dilayangkan. Somasi pun tak ada respon, hingga berujung pada gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Oh sangat tahu, Reski sangat tahu saya hamil Kiki. Bahkan waktu umur kehamilan berapa bulan, Reski sempat antar saya ke Brawijaya Women Hospital ya. Untuk cek kandungan kok. Gaya Reski tengil kan dulu ya, cuman ya seneng ya punya anak gitu doang. Ya dengan gayanya Reski lah ya, semangatin tetap. Cuman yang lebih banyak mengingatkan tentang kehamilan tuh lebih banyak adiknya Reski. Mbak hati-hati jangan main jet ski dulu atau apa gitu. Aku menunggu gitu ya. Saya menunggu itu dari mulut Reski tapi tidak pernah terucap dari mulut Reski tentang akan bertanggung jawab dan menikahi gitu saat itu. Saya terbuka dengan keluarga dan kedekatan saya dengan Reski itu tidak diketahui hanya beberapa orang. Tapi lingkungan terdekat kita bahkan ini sebenarnya bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Karena itulah kenapa saya sampai anak saya mendengar orang membicarakan Reski di belakang dia. Sampai anak saya melihat ada foto dia waktu kecil digendong oleh Reski. Ma aku di pangku artis ini ya, mainnya artis sinetron ya ma gitu. Itu masih kecil jadi dia tidak terlalu fokus kan di foto itu. Cuman banyak sekali orang sekeliling dia tuh yang mirip banget. Karena menurut saya dan beberapa kerabat saya bilang bahwa memang kayak itu mirip sekali dengan Reski. Bahkan anak saya tidak mirip saya, tapi kita tidak menunjuk seseorang berdasarkan kemiripan. Gitu kan ya. Saya tidak mau dibilang banyak kok anak ini mirip ini, tidak. Cuman kan ada kisah. Tidak semata-mata tidak ada kisah lalu saya menunjuk Reski sebagai ayah anak saya, enggak. Saya tidak mau semua ini keangkat ke media. Awalnya sudah memberikan kesempatan pada Reski, keluarga saya menghubungi Reski karena saya berpikir Keke udah cukup lah untuk tahu siapa ayahnya gitu ya. Saya berikan kesempatan pada Reski selama 6 bulan kekeluargaan tapi tidak pernah ada respon dari pihak Reski. Bahkan telepon dari kerabat saya ke bapaknya pun di-reject. Artinya tidak ada itikat baik dari pihak sana. Terkuak cinta masa lalu Weni Aryani dengan aktor Reski Aditya. Seperti apa curahan hati Weni terkait suka dukanya dalam membesarkan Naira? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you.
heboh cinta masa lalu Weni Aryani dengan aktor Reski Aditya. Yang juga mengejutkan adalah curahan hati Weni Aryani dalam membesarkan buah hatinya Naira seorang diri. Pasca menyeruak perseteruan Weni dan Reski ke publik, Weni mengaku harus mengantar putrinya untuk konseling ke psikolog seminggu sekali agar psikisnya tidak terganggu akibat pemberitaan yang ia dengar dan lihat melalui media. Beruntungnya, seperti diakui Weni, bahwa kondisi putrinya hingga saat ini masih baik-baik saja dan terus menyemangati ibundanya dalam berjuang. Pengertian yang saya berikan kepada Keke saat ini kan hanya sekedar saya berikan full kasih saya. Saya coba juga ajak seminggu sekali Keke konseling di psikolog ya. Saya takutnya ada yang dia pendam. Tapi alhamdulillah dari hasil konseling itu dan Keke baik-baik saja gitu loh. Keke dapat menerima semuanya dengan baik. Cuman mungkin materinya belum saya berikan secara utuh gitu loh. Jadi kayak Keke ada pertanyaan yang dia ingin tanya, cuman dia takut menyakiti saya gitu. Jadi dia tidak nanya, cuma lebih ke mama semangat, mama I love you gitu. Keke masih sekarang sikapnya menerima gitu ya. Karena dia tahu kasusnya rame, dia tahu. Menerima dalam arti dia menjaga perasaan saya gitu. Dia tahu kok saya lagi berjuang ini, dia tahu. Saya dihujat oleh seluruh negeri ini, dia pun tahu. Tapi sudahlah, ini kan hanya bentuk pertanggungjawaban saya kepada pemilik hidup saya. Dan pertanggungjawaban saya kepada Keke. Agar kebenaran ini terungkap selama saya masih diberi kesehatan. Keke itu anak yang layaknya anak-anak lah ya, dia walaupun tidak punya figur yang lengkap gitu ya, tapi dia mendapatkan kasih sayang full dari saya, dari kakek neneknya, dari saudara-saudara yang lain. Jadi Keke tidak pernah juga kekurangan kasih sayang karena kita melimpahkan kasih sayang yang sama dan besar gitu. Dia anak yang ceria gitu. Cuman ada kekurangan Keke dia mungkin di kasus ini gitu. Itu menjadi PR saya ke depannya, bagaimana menceritakan jejak digital yang kata orang, hati-hati Wen, jejak digital bisa membawa pengaruh buruk. Iya, betul. PR saya ke depan, semoga saya bisa belajar bagaimana jejak digital yang buruk ini bisa menjadi pelajaran buat Keke ke depan. Harus menjadi lebih baik dari kedua orang tuanya. Harus menjadi wanita yang jauh lebih pintar dari saya. Tidak melakukan apa yang saya lakukan jelek dulu. Pengakuan Weni yang membuat miris terkait perjuangannya dalam membesarkan putrinya seorang diri sejak lahir adalah ketika dirinya pernah hidup di kos-kosan bertiga dengan kedua putrinya, hingga pernah suatu ketika dirinya dalam keadaan yang benar-benar sulit sehingga tidak bisa membelikan susu untuk anaknya. Di tengah kondisi tersebut, Weni tidak pernah mencari Reski untuk minta bantuan, dan Reski sendiri tidak pernah mencari keberadaan Naira putrinya. Saya pernah dalam kondisi saya keadaan sangat sulit beberapa tahun yang lalu. Bahkan saya sempat tinggal di kosan dengan dua anak saya. Sempat tidak bisa beli susu. Ada saya kejar Reski Aditya untuk tanggung jawab. Reski tahu kok kondisi saya. Kondisi saya saat itu Reski tahu. Ada Reski mencoba mencari, nggak usah mencari saya, nggak kenal saya pun tidak masalah. Dia tahu ada anak ini. Tidak pernah ada Reski mencoba mencari tahu keberadaan Keke. Bahkan pada saat saya yakin kok Reski tahu, saya dan Keke dalam kondisi yang sangat susah waktu itu. Beberapa tahun yang lalu. Tapi kan Keke masih kecil ya, masih kecil, masih belum mengerti apa-apalah saat itu. Mengejutkan curahan hati Weni terkait suka dukanya dalam membesarkan putrinya, tak kalah geger keputusan mengejutkan dari Reski Aditya yang menyatakan siap melakukan tes DNA. Benarkah keputusan Reski tersebut terpaksa karena Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan gugatan Weni dan mengesahkan Reski sebagai ayah Naira? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan curahan hati Weni Aryani soal suka duka dalam membesarkan anaknya Naira seorang diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan Reski Aditya menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Banten yang dimenangkan oleh pihak Weni terkait mengesahkan Reski Aditya sebagai ayah biologis dari putri Weni. Reski secara mengejutkan bersedia melakukan tes DNA dan siap menafkahi dan menyayangi Naira dengan sepenuh hati kalau hasil tes DNA terbukti ia adalah putri biologisnya. Reski itu tidak pernah menolak untuk melakukan DNA. Saya bersedia untuk tes DNA dengan Naira. Saya bersedia untuk tes DNA dengan Naira. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Naira. Proses DNA secepatnya sebaik mungkin. Kita menunggu ya. Saya sih belum menghubungi pihak penggugat ya. Nanti mungkin saya akan telepon karena sebenarnya kita sudah pernah ketemu ya. Apakah masih ingin tes DNA? Kami dengan senang hati ya. Reski pun sudah siap, Citra juga siap ya, mensupport gitu. Secepat mungkin kita maunya. Naira kalau memang terbukti sebagai anak biologis dari Reski Aditya, tentu Reski Aditya dan juga istrinya akan welcome ya, menyayanginya, pintu rumah terbuka lebar. Menanggapi pernyataan Reski Aditya yang siap melakukan tes DNA dan siap menyayangi serta menafkahi putri Weni tersebut dengan sepenuh hati, jika terbukti Naira, anak biologisnya, merupakan suatu hal yang mengejutkan. Tapi benarkah dulu pihak Reski sempat menawarkan tes DNA secara sukarela dan diam-diam kepada pihak Weni, namun tidak ada titik temu? Benarkah titik temu tidak dicapai karena terkait gugatan perdata pihak Weni sejumlah 17,5 miliar kepada Reski sebagai tanggung jawab seorang ayah untuk biaya hidup anaknya? Jangan memutarbalikkan fakta dibilang saya tidak mau tes DNA. Tes DNA dong, tapi harus fair. Harus fair, disepakati kedua belah pihak, jangan dilakukan sembunyi-sembunyi. Saya tidak boleh pakai lawyer, tidak boleh ada media tahu, saya harus sembunyi-sembunyi, nggak bisa. Nanti dibilang kalau sembunyi-sembunyi itu saya adalah pansos. Saya membawa berita bohong, enggak. Saya pengen ini clear. Sekarang Pengadilan Tinggi Banten pembuktian terbalik. Artinya pihak Reski harus membuktikan sekarang. Kalau dia tidak terima dengan putusan ini, silakan tes DNA. Itu kan sebenarnya bunyi isi putusan. Intinya, kalau tidak terima silakan tes DNA. Sebetulnya dia mau DNA atau tidak, pengadilan sudah memutuskan Reski sebagai ayah biologis Keke. Tapi mungkin untuk image dia gitu kan, ya dia harus tes DNA. Satu-satunya bukti yang valid dalam kasus saya ini adalah tes DNA. Jadi rasanya tidak mungkin dan mustahil Weni Aryani menolak tes DNA yang ditawarkan oleh pihak Reski. Seandainya pihak Reski menawarkan tes DNA dengan fair, dibuka untuk umum, untuk tes DNA-nya pun tidak dilakukan sepihak, saya akan menerima dengan lapang dada. Misalnya hasilnya identik, di situ Reski akan menafkahi si anak. Nah, pada saat dia bicara ingin menafkahi si anak, di situ saya bertanya, karena kondisi kita di situ adalah baru bermediasi, berbicara. Setelah dia bilang nanti diberikan per bulan, lalu saya bertanya lagi, kenapa tidak sekaligus? Saya bertanya seperti itu. Dia bertanya lagi, maksudnya sekaligus bagaimana? Saya jelaskan lagi, ya sekaligus aja, sekali kasih, putus, selesai masalah. Nah, lalu dia bertanya lagi, maksudnya bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Nah, disitulah saya harus mencari perumpamaan bahasa yang gampang ditangkap sama
kuasa hukumnya si Reski, karena mungkin dia tidak nyambung dengan ungkapan saya bahwa ya udah sekaligus aja. Mungkin dia masih belum nyambung. Tidak ada seperak pun kata-kata uang di situ. Kita tidak bicara masalah materi uang, angka tidak ada sama sekali. Tidak pernah ada saya yang perjualbelikan anak saya dengan angka ya. Tidak pernah ada saya yang perjualbelikan anak saya dengan angka ya. Kalau kita masuk ke dalam ranah hukum perdata, itu kan pasti salah satunya ada yang dirugikan ya. Jadi kalau orang bicara 17,5 miliar, itu sebenarnya adalah SOP yang memang harus ada gitu loh. 10 miliar itu masuknya di imaterial. 10 miliar. Dan itu jarang sekali dikabulkan. Nah, yang 7,5 miliar adalah bentuk pertanggungjawaban dari anak berumur 0 sampai 21 tahun. Itu pun saya tidak gini lah. Yang saya tuntut di sini adalah pengakuan. Reski mengakui ini anaknya. Soal tanggung jawab saya kembalikan lagi kepada Reski, gitu loh. Saya kembalikan lagi kepada Reski. Tanggung jawabnya untuk anak ini bagaimana? Kalau ini sampai terjadi ya. Tes DNA ini terbukti gitu. Kalau itu sampai terpenuhi, itu adalah untuk kepentingan pendidikan, sekolah, pendidikan, kesehatan, anak untuk tumbuh sampai besar. Itu ada hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologisnya. Dengan adanya hubungan keperdataan itu berarti secara otomatis ayah wajib menafkahi anaknya. Gitu. Tapi permasalahan nanti akan dijalankan apa tidak oleh pihak Reski, ya itu kembali lagi ke mereka. Tapi kan intinya kan kita adalah pengakuan anak biologis. Itu dulu yang utama. Baru kita bicara masalah nafkah dan lain-lainnya. Satu sih pesan saya buat Reski dari jawaban yang berubah-berubah itu. Tidak hina kok lo ngakuin darah daging lo sendiri. Tidak hina kok lo ngakuin darah daging lo sendiri. Tidak menurunkan derajat lo juga di mata manusia. Bahkan derajat lu naik di mata Tuhan. Kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.